berada, selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, gimana kabarnya selama ini, selama seminggu? Ya belum mas, belum. Tunggu, jangan kesusu dong. Ya. Oke, selama seminggu ini kita kan nggak ketemu nih ya. Baru Sabtu ini kita ketemu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Mantap, puji Tuhan, haleluya. Sehat selalu ya. Ya dong. Oke, jumpa dan terus berjumpa dengan si Inem. Tambah manis. Oke. Ya. Dalam acara PA Pemuda dan Remaja GKJ Gondang Winangun. Mantap, sangat meriah, sangat menggembirakan. Karena itu teman-teman stay di YouTube GKJ Gondang Winangun saat ini. Sampai nanti selama 30 menit ke depan kami semua akan menemani saudara-saudara semuanya. Oke, dan kali ini saya ditemani oleh dua pemusik saya, yaitu Mbak Dila. Halo, shalom semuanya. Ya, Mbak Dilah kok Ayune, ya gitu ya kepanjangannya itu. Dan juga saya ditemani oleh teman saya, ini namanya Mas Ranu. Mas Ranu ini kecilnya Gilang Dirga, ya toh? Ya, ini kecilnya Gilang Dirga ini seperti ini. Jadi nanti kalau mau foto-foto boleh. Ini kecilnya Gilang Dirga. Kalau yang sekarang nggak bisa foto sama Gilang Dirga artis, ini kecilannya. Ya, oke, ya. Dan saat ini juga saya ditemani oleh pembawa firman yang sangat-sangat luar biasa. Oke. Penasaran? Aku juga penasaran soalnya. Firman yang terkenal humoris, romantis, dan yang sudah berhasil belum. Udah tak bilangin jangan kesusu. Ya. Ulang ini ya. Seseorang yang akan membawakan firman pada hari ini adalah seseorang yang sangat humoris, romantis, bisa menaklukkan hati seorang bidadari bernama Ira. Ya. Ira percaya mesti ya. Oke. Sabar. Yang di rumah yang menonton terutama Mbak Ira sabar ya. Dengan gaya mohon maaf ya. Dengan gaya yang kekinian, rambut gondrong tapi bukan Yesus loh. Iya. Lalu siapakah dia? Langsung saja kita sambut Mas Erwindo. Selamat datang Mas Erwin. Halo. Ya. Ya. Ini Firza. Bukan. Aldi Bara. Mas Al. Iya. Aldi Bara. Mas Al versi gondrong iya. Zaman Oke. dulu. Sebelum kita mendengarkan firman dari Mas Erwindo, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang satu ini. Ya. Kesesakanku, kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours in your grace. I'm alive. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Bagus sekali suaranya, lagunya, bahasa Inggrisnya, dan saya tidak tahu artinya gitu. Tapi enak didengar. Yang aku tahu cuma I love you. Itu artinya kita berserah, Mbak Inem. Kita Oh, serahkan iya. semuanya dalam Tuhan. Mantap. Wuih. Tap. Oke, silakan Mas Erwindo. Ya. Selamat malam semuanya. Baik. Selamat malam. Halo yang di rumah, selamat malam. Apa kabar semuanya? Saya bintang tamu yang selalu eksotis. Cia. Oke. Saat ini
kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebenarnya sebelum membawakan ini saya itu agak malu sendiri gitu loh. Kenapa Mas? Kenapa pemudanya milihkan tema buat saya itu kok pas dengan kehidupan saya. Masa yang jelek-jelek dikasihkan saya gitu loh. Wah, ya. Padahal saya itu kan orangnya baik hati dan tidak sombong gitu loh. Rajin menabung. Dan rajin menabung gitu loh. Sekarang kan kok temanya yang melihat segala sesuatunya di dalam segi yang tidak baik gitu loh. Tapi ya ini ya ternyata sesuatu yang luar biasa buat saya gitu loh Mbak Inem. Karena ini saya bisa bercerita, saya bisa melihat ini semuanya karena dulu saya pernah mengalaminya. Kan Mbak Inem kan belum pernah tua, saya pernah muda. Saya sekarang tua. Sekarang tua? Wajahnya. Keriput gitu gua? Iya. Oh ya. Berarti boros di muka. Iya, betul. Irit di umur, boros di muka. Iya. Ya. Jadi saya kan mengimbangi Mas Erwin. Nanti kalau saya yang muda, wah maaf kok karo tercilik. Oh ya gitu. Kalau mengimbangi berarti besok saya harus menambah berat badan. Ya, kita mulai ya. Kita akan belajar dari 1 Korintus. Kita akan belajar dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33 yang begini firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begini teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, kita tahu anak muda itu kan segala sesuatunya pasti pengen yang luar biasa. Ya toh? Berbeda dengan yang lain. Dan tingkat emosi, itu pasti di atas angka maksimal. Karena segala sesuatunya keingintahuan kita itu sangat luar biasa untuk segala sesuatunya. Kalau zaman dahulu dan sampai sekarang pun trennya sama. Pemuda itu kalau tidak banyak teman itu tidak terlalu gaul. Kalau banyak teman itu kan berarti pergaulannya sangat luar biasa. Nah ini kadang-kala kita sesatnya di sini. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman semuanya. Yang terbiasa dengan minuman keras siapa? Ayo yang di sini. Yang pernah merasakan? Pernah merasakan? Saya pernah. Anggur perjamuan itu. Ya, anggur perjamuan. Nah, paling tidak banyak hal, banyak saudara yang pernah merasakan itu. Dan saya yakin pasti teman-teman banyak yang pernah merasakan ngefly alias mabuk dengan minuman keras seperti ini. Nah, karena dulu pergaulan kan yang tidak mendem bareng itu orang konco, mendem bareng kita duduk melingkar menceritakan yang indah dengan gelas berputar. Itu tren zaman dahulu. Nah, yang kadang-kala kita itu pergaulannya yang kurang berkontrol itu di sini. Kita terlalu asik dengan pergaulan kita tidak pernah mengontrol diri kita. Nah, gitu Mbak Inem. Kita boleh banyak teman, tapi kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kenapa? Kita setelah terlalu dalam dengan pergaulan yang tidak baik, nanti itu kita akan keluarnya sangat sulit. Nah, dari SMA, kuliah, sampai kerja, saya itu kan identik dengan kawan botol hood. Kalau dulu itu kan teman botol hood. Karena pasti kan pegang botol, kiri vodka, kanan anggur putih. Ya, kuciran, sekarang kan cipas, ciu plastik. Nah, itu toh. Pasti kan kita kan jadi teman botol hood. Nah, dulu kan trennya kan botol hood. Karena teman satu botol, bayaran, nah itu. Kadang-kala kita jatuhnya di sini. Kalau anak muda itu jatuhnya di sini. Apalagi
nanti yang teman-teman yang sudah kuliah, temannya banyak dari beberapa kota, beberapa daerah. Nah itu nanti kita akan jatuhnya di situ. Kita tidak bisa mengontrol diri kalau sudah seperti itu. Saya butuh hampir 10 tahun lebih untuk terbebas dengan ini semuanya. Karena apa, sekali kita sudah merasakan, kan biasanya enak. Apalagi kalau kita pas ada masalah. Kita akan mesti mengundang teman-teman. Kalau di masalah, kita botolan dulu. Nah, memang malam itu masalahnya selesai. Karena kita kan ngefly, kita mabuk, tidak kontrol diri. Nah, seperti itu. Dan ini pun akan mengganggu setiap kebiasaan-kebiasaan yang baik di antara kita. Ini sulit. Melepas ini semuanya nanti akan sulit. Dan ini akan sangat berbahaya jika kita nanti anak-anak muda ini yang kelak akan menjadi tulang punggung negara, dan suatu saat kelak akan menjadi tulang punggung keluarga. Bagi yang cowok, bagi yang cewek akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, ini kita harus mensikapi ini. Bagaimana kita bisa melihat ini semuanya, agar kita tidak terjerumus dengan setiap pergaulan kita. Kita boleh bergaul dengan siapapun. Karena dengan bergaul, kita akan mempunyai sesuatu hal yang luar biasa. Temennya oke, nyeneneng ngomong apa, oke sing ngewangi. Pengen dolan rono eneng kancane. Kita pun tidak akan pernah kesepian. Tapi jagalah ini. Pergaulan yang buruk nanti akan membuat kita buruk. Dan nanti kita akan susah keluarnya. Itu yang menjadi segala sesuatunya itu sulit bagi kaum muda. Yang kedua, bagi yang jomblo ya puji Tuhan. Bagi yang sudah berpacaran, satu hal yang luar biasa. Kita pun harus menjaga ini semuanya. Di dalam kita sudah akil balik, kita sudah melihat kalau teman wanita kita itu kok dia terlalu cantik. Kapankah aku bisa bersanding dengan dia? Atau kau bisa, karena melihat dengan saya, Mas Erwin kok terlalu ganteng. Kalau tidak percaya, tanya sama ibu saya. Yang ganteng nomor 2 adalah saya. Karena yang ganteng nomor pertama itulah Mas Jarot. Karena dia kakak saya. Iya toh, dia kakak saya. Dia ganteng nomor 1, saya nomor 2. Karena adik saya, karena saya itu adiknya. Kalau tanya ibu saya, ganteng itu pasti Mas Erwin. Nah, kita kembali ke situ. Gimana kita akan menjaga setiap hubungan kita dengan lawan jenis kita. Karena satu hal yang luar biasa, kalau kita jatuh di sini, ini sangat efeknya nanti akan menjadi efek domino. Ya, mari yang sudah punya cewek atau cowok bisa angkat tangan. Nah, mana? Nah, yang di rumah angkat tangan, biar kelihatan sama ibu bapaknya kalau sudah punya cewek sama cowok. Nah, ya ini. Yang jomblo jangan menangis ya. Pasti jodoh baru dipersiapkan. Baru dalam proses. Masih dijagai sama temennya. Seperti itu. Nah, ini kita harus melihat ini. Kalau kita sudah berpacaran, kita juga akan sering jatuhnya di sini. Nah, kadang-kadang waktu kita pacaran awal-awal, kita itu gandengan tangan sama boncengan. Itu kan rasanya luar biasa toh. Wis sadu merayu kae. Mbok hujan panas tidak dirasakan selama kita masih berboncengan atau bisa berpegangan tangan. Wah, itu dulu sesuatu hal yang luar biasa. Itu kadang-kala kalau kita sudah bergandengan tangan, kita mandi di buntel plastik. Biar harumnya tidak hilang. Nanti kalau mau bobok, tidur, kita baru mencium. Wah, ternyata pacar saya harum memikat. Mantap. Nah ini, ya kita pun harus melihat ini. Bagaimana kita bisa menjaga diri di dalam kita berpacaran. Karena apa? Sekali kita jatuh dalam dosa di waktu kita pacaran, ini nanti akan membawa dampak yang sangat panjang. Yang pertama buat si pelaku. Kita taruhlah gampangannya sing elek wae. Seandainya di pacaran
suatu saat yang cowok menghamili pacare atau ceweknya dihamili pacare karena pergaulannya yang terlalu akrab, terlalu bebas. Karena anak muda kan biasanya iseng-iseng berhadiah. Iya toh, iseng-iseng berhadiah, pengennya coba-coba. Ternyata coba-coba kok ternyatanya dapat jackpot. Ya, ternyata dapat jackpot. Mantap, luar biasa. Pasti kan pusingnya kan double. Kita pusing, pacarnya kita pusing, orang tua kita pusing. Nah, hal yang paling menjadi tragedi kan di sini. Wis awake dhewe isin kabeh. Yang kedua, belum tentu kita bisa mensikapi keadaan ini. Ya toh? Kalau kita terlalu kuat, terlalu bebas dalam pergaulan, nah ini yang paling berat di sini. Apalagi terutama yang cewek-cewek. Karena apa? Karena ini kalau ini kejadian ya, bayangin atau bayangkan 9 bulan 10 hari dia harus mengandung. Berarti isine wis pira? 9 sasi. Toh nanti ditambah saat melahirkan. Itu nanti akan seumur hidup. Kalau cowok mah bebas. Kalau dia orangnya tidak baik, setelah dia melakukan dia akan melarikan diri. Dia kan tidak terbeban. Pacarnya di Klaten, dia pergi ke Kalimantan. Semua nomor diblokir. Tidak pernah pulang kampung. Kalau yang cewek, kalau dia sudah hamil, aborsi berarti kita melakukan dosa. Wis tadi wis hamil, wis dosa, aborsi tambah dosane. Dosane wis ping 2 lho. Hukumane kok ngopo? Yo toh. Nek diitung-itung ning kantor polisi, wah. Kowe pengacarane ra wani kuwi, tetep dosane kokean. Yo toh. Nah, kita harus melihat itu. Bagaimana kita harus bisa menyikapi itu. Nah, karena kita itu kaum muda milenial, yang karena itu nanti karena kemajuan zaman, kita pun harus bisa melihat itu. Yo cerita ke masalah. Sebenarnya saya sih dulu ditolong sama persekutuan kita kaum jomblower itu mengadakan persekutuan doa itu setiap Kamis malam jam 7. Yang belum punya pacar tidak boleh ikut. Tapi yang jomblo yang jomblo itu kita adakan persekutuan doa di sana. Dan perjanjiannya luar biasa. Di dalam persekutuan itu perjanjian yang sangat terberat dan itu yang menjadi motivasi kita semuanya itu jikalau kita kelak itu nanti ada yang menghamili, itu nanti dia tidak akan datang di pernikahan dan pertemanan itu akan berhenti di situ. Saya dulu yo pertama itu wah yo piye. Ternyata itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kan kita takut toh. Wah aku nyende yang seandainya aku nikah karena saya menghamili dulu, berarti teman-temanku akan menjauhi saya. Di pernikahan saya dia tidak akan pernah datang. Persahabatan putus di situ, persaudaraan putus di situ. Nah ini yang menjadi motivasi kita semuanya dulu. Wah, berarti terus kita saling menjagai satu dengan yang lain itu mengingatkan pacarannya sampai di mana. Kita pun kadang sok share di situ. Wengen yang jangan pegang tangan tok, apa wis tambah ambung-ambungan. Ya toh, pasti kita akan pernah melakukan itu. Ya cuma nanti kan apa dasarnya apa sih nafsu apa cinta kasih. Aku bedone tipis banget sih. Iya toh. Iya, karena kan itu bedone tipis banget itu. Aku seperti sehelai benang gitu loh. Terlalu tipis bagi kita semuanya. Dan kita pun akan jarang bisa membedakan itu. Nah kita harus melihat itu semuanya. Karena kaum muda itu nanti kan masa depannya terlalu panjang. Kita harus mensikapi di masa muda kita itu harus bagaimana. Nah
Ini yang harus kita pelajari. Kita pun harus mengingat itu, bagaimana boleh pergaulan itu boleh dengan siapapun. Karena dengan teman kita itu juga akan memperoleh segala sesuatunya itu yang luar biasa. Yen koncone apik, berarti nanti kebahagiaan itu akan ada karena kita mempunyai teman yang baik. Ya toh, karena koncone apik. Aku konco karo Mas Gembur wonge apikan. Ambil petuk dikai rokok. Bar kuwi dijak jajan. Ya kuwi. Karena dia terlalu baik. Ning yen setu ngekek stroke. Mas kowe jajane iki anune. Wis. Cukup itu tok dadi rapik. Anake makel. Nah itu muspro wis bahagia dadi tidak bahagia. Wis ra dadi daging len jajake. Wis ditagihne. Lah itu. Dan dengan teman yang jahat pun kita pun akan memperoleh segala sesuatunya juga dari teman yang tidak baik, alias teman kita yang jahat ataupun teman yang nakal. Kita pun pasti akan dapat pelajaran di sana. Yen di kanca wong dugal, dek kudu menangi dhewe, sak penake dhewe. Kan kita menjadi pelajaran. Wah, aku mau dimanfaatke tok to. Anggere ketemumu dikompasi tok. Aku mau dadi budak, mau dadi kongkonan. Kita pun bisa belajar dari situ. Agar kita tidak menjadi kongkonan, tidak menjadi budak, kita bisa menjadi seorang, saya pribadi, Erwin ini lho, wong ini lho, sing wonge gondrong, untune ya manis, ompong forever, kan jadi ciri khas lho Mas. Kan tapi itu ganteng kok. Tetap ganteng, dari sama Mbak Edam tetap ganteng saya lah, yakin 100%, yakin. Dunia pun mengakui itu semuanya. Nah ini kembali ini, kita pergaulan ini. Karena dua hal ini yang paling berat bagi pemuda. Satu, minuman keras. Yang kedua, pergaulan bebas. Di saat kita sudah menilai lawan jenis itu baik untuk kita. Nah kita harus bisa mengerem itu semuanya. Agar segala sesuatunya itu nanti kita menjadi diri kita sendiri. Dan kita pun menjadi pemuda yang takut akan Tuhan. Nah ini yang paling sulit. Ini bagi cowok yang takut dengan ceweknya siapa? Anggere cewek wis WhatsApp, apa meneh telepon, kuwi nek dijemput suwe, wis gobios. Wah, sike. Gembur. Wis golek alasan macem-macem kae, ndak disengeni pacare. Karo pacare wedi karo Gustine ora wedi kan ya saru. Kok karo pacare malah wedi, karo Gusti Allah ora wedi. Cek. Hari gini gitu loh. Kenapa harus takut dengan pacar? Takut dengan Tuhan. Number one. Itu yang terpenting. Kan gitu toh. Apalagi yang cewek. Wah, cowokku Mas. Wongnya galak banget, keras. Oh Mas. Galak toh? Galak. Sok main tangan. Ora. Soalnya pingsut. Pingsut kan main tangan. Oh iya ding. Masuk. Iya Masuk. Sok main tangan Mas, pingsut. Seperti itu, kita pun harus bisa menyikapi itu. Karena bagaimana juga seorang pemuda itu kita harus menjadi kokoh itu waktu kita di pemuda. Kalau iman kita itu tidak kokoh di pemudanya, waktu kita muda, nanti tuanya itu pasti akan membawa dampak yang tidak baik. Apa meneh titik nae. Sing ndek ben nom-nomane iki anteng, terus tuwane dugal, alias dugale telat, tambanane mesti angel. Tambah luwih angel. Nom-nomane ndek ben kae anteng lho, sekolah yutun, gara PR, ranking terus, bareng di pucuk, wah, dugale ra umum. Kancane lenom ndek ben dugal wis mari, dekne lagi dugal. Kancane wis insap nang gereja, dekne ngajak mendem. Aku jaman nom-nom aku elek. Aku lagi ngejak saiki telat. Wis. Nah, iki jamane aku iki saiki wis dikader dadi majelis je. Iya toh? Ah, iki mesti yo majelis iki. Pemudane le cita-cita dadi majelis apa iki? Gembur.
Gembur. Gembur. Nah. Gembur. Saiki ya perlu dipikirkan. Jadi seorang majelis itu ya harus menjadi sebuah cita-cita. Yen bar nom ki terus arep ngopo? Pelayane nang ndi? Mosok arep pelayane nang nom terus. Ya ikutlah menjadi seorang majelis. Sejelek-jeleknya Mas Erwin gini ki ya puji Tuhan masih dipercaya jadi majelis ya. Bagaimanapun juga kita harus suatu saat kita harus punya cita-cita. Pelayanan kita harus masuk levelnya harus lain. Nah inilah bagaimana kita harus mengkokohkan di saat kita itu waktu masih muda. Iman kita itu harus kuatnya di masa muda. Karena masa muda itulah masa-masa yang luar biasa. Tidak akan terulang. Marilah kita semuanya ingat itu. Jauhi miras. Jauhi pergaulan bebas. Seks and dating. Apa kuwi, Mas? Oh, aku lagi ngeling. Aku bahasa Inggrisnya aslinya dia yo pinter loh. Karena semakin tua tidak akan semakin pandai, dia akan semakin pikun. Nah, waduh aku masih diajari bojoku loh padahal. Saiki lali, pokoknya itu mau. Seks and dating. Pergaulan bebas untuk lawan jenis kita. Dan kencan yang tidak terlalu baik buat kita. Kita harus menjagai. Karena setiap pemuda kita harus mengerti itu semuanya. Kuatkan di saat kita masih muda, cita-cita boleh tinggi. Pergaulan boleh bebas. Tapi satu hal, jagai pergaulanmu. Kuatkan imanmu di situ. Karena saat Anda jatuh, Anda butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa sembuh ataupun keluar dari dosa itu. Itu yang sangat mengerikan jika itu terjadi. Karena apa? Saya pun banyak kendala di situ. 10 tahun lebih berjuang, harus nolak temene, ayo mendemeneh. Padahal yo koyo ndek ben iki enak banget, kudu saiki kudu nolak. Ya gitu. Oke gitu ya. Kuatkan imanmu. Biarlah di saat Anda muda, Anda itu sudah bersinar di situ. Cahayamu akan semakin terang di situ. Dan kelak suatu saat, di saat Anda semakin mapan, sinar itu tidak akan menjadi redup. Imanmu menjadi redup kan yo piye? Nom-nomane wis semangatnya menggelora, semangatnya luar biasa, semakin tua kok terus redup kan ya tidak baik. Dan satu hal menjadi penutup kita untuk malam hari ini, kita akan belajar dari Amsal. Yang di rumah bisa dibuka atau yang di sini bisa dibuka, kita akan belajar dari Amsal. Satu hal yang untuk kita, Amsal 26. Saya tak ketike, men rodok milenial, ayat 27. Aku kemarin gue Alkitab ndak tarai ora nom banget. Jangan ini. Satu hal buat penutup kita malam hari ini, ingat satu hal. Amsal 26 ayat yang 27. Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu itu akan kembali menimpa dia. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu itu akan kembali menimpanya. Ingat itu semuanya. Dalam masa mudamu ingatlah itu. Barang siapa terjun ke dunia itu, pasti Anda semuanya akan jatuh pada lubang itu. Kalaupun toh Anda akan iseng-iseng berhadiah, Anda akan menerima jackpotnya. Masa muda tetap harus bersinar. Walaupun mereka memandang sebelah mata seorang pemuda, kita tetap maju. Kita harus menampakkan seorang pemuda bersinar di situ. Seorang Kristen berbeda dari yang lain. Kita harus camkan itu. Karena kita memang beda. Itu ingat baik-baik. Amsal 26 ayat 27. Ingat pergaulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan marilah kita akan tutup saat ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan jikalau saat hari ini Engkau telah memberkati kami, dan terlebih Tuhan, Engkau telah mempersiapkan segala sesuatunya buat kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang telah kami terima untuk firman malam hari ini, Engkau boleh menguatkan, dan itu boleh Kau meteraikan di dalam setiap hati kami, agar kami selalu ingat akan Engkau. Kehidupan kami akan lebih baik jikalau kami takut akan Engkau Tuhan. Bukan takut dengan pasangan kami ataupun orang yang lain, tapi biarlah Tuhan Engkau mengajari kami takut akan Engkau. Dan kami mengerti setiap rencanamu, apa yang telah Kau menjadikan laranganmu dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa mencampurkan itu dalam setiap pergaulan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah itu semuanya Tuhan, agar Engkau mengkokohkan kami di dalam masa muda kami, dan Engkau menjagai kami di masa muda ini. Bapa di surga, kami pun percaya Tuhan, jikalau di dalam masa muda kami, itu banyak hal yang harus kami hadapi, banyak cobaan dan rintangan yang harus kami selesaikan untuk semuanya itu. Namun biarlah Tuhan, kami menyerahkan itu semuanya di kaki salib, agar di masa muda ini kami bisa mewarnai dengan segala sesuatu yang baik dan positif, agar kelak suatu saat ini akan menjadi pohon yang rindang. Kelak buahnya Tuhan boleh dirasakan buat orang-orang yang kami kasih, orang yang kami cintai. Karena Engkau telah memberkati kami, biarlah kami boleh memberkati orang lain, dan itu menjadi saksian di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kalau saat hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami menerima ini Tuhan, banyak cacat dan celah, biarlah Tuhan mengampuni kami. Dan di dalam nama Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tepuk tangan ya. Mantap sekali firman pada malam hari ini, dan sangat-sangat mengena di hati kita ya, tentang kehidupan kita, tentang pergaulan kita selama ini. Jadi kita lebih tahu lagi gimana baiknya dan apa yang harus kita jaga. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita akhiri acara ibadah hari ini, dan terus saksikan acara Kompagowin setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di channel GKJ Gondang Winangun. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube GKJ Gondang Winangun. Tetap semangat, Tuhan Yesus. Agak grogi aku tuh. Jadi tersepona saya. Biasa aja Mas Al. Ya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel GKJ Gondang Winangun. Terus semangat, terus berkarya, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepada
Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya ku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia bersama